Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, ketemu lagi dengan saya Wahyullah. Sekarang kita akan mensimulasikan sistem pengontrolan atau rangkaian kontrol dua buah motor yang bekerja secara bergantian dan dioperasikan secara otomatis. Di sini kita akan menggunakan aplikasi atau software Pesto Fluid Sim. Nah, sebelum kita memulai simulasi, pastikan aplikasi kita atau software kita telah terinstall. Apabila aplikasi kita telah terinstall, maka aplikasi tersebut biasanya telah ada di layar desktop kita seperti ini. Kalau sudah ada di sini, kita tinggal membukanya, klik 2 kali enter atau klik kanan baru open, terserah bagaimana mudahnya. Nah, setelah kita membukanya, tampillah layar utama dari Fluid Sim ini. Nah, di sini ada tampilan utama Fluid Sim, yang di sisi sebelah kiri ini adalah daftar komponen-komponen yang akan kita gunakan nantinya dalam menyusun rangkaian kontrol. Oke, untuk membuat lembar kerja baru, caranya kita tinggal mengklik file yang ada di sudut kiri atas, kemudian new. Oke. Setelah itu, apabila lembar kerja baru telah muncul, kita tiba saatnya untuk menggambar simulasi rangkaian kontrol. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan sumber. Nah, di sini terdapat sumber 24 volt. Ini ya. Ini adalah sumbernya, atau kalau di sistem AC adalah pasanya. Di sini tertulis electrical connection 24 volt. Oke, kemudian kita masukkan netralnya juga. Ini. Kita tinggal klik, tahan, geser ke lembar kerja, kemudian lepas. Oke. Nah, kemudian kita akan memasukkan tombol stop. Jadi di sini kita langsung pada tombol stop. Jadi kita tidak memakai MCB sama thermal overload relay ya, tapi kita langsung pada tombol stop. Pada prinsipnya sama saja. Karena kenapa di sini kita cuma ingin mensimulasikan bagaimana rangkaiannya, bagaimana rangkaian kontrolnya. Oke. Untuk tombol stop di sini tertulis push button break. Ini kita masukkan, tinggal kita klik, tahan, geser, dan lepas. Oke, tombol stop telah masuk. Kemudian kita masukkan tombol start, push button make. Ini. Oke. Kemudian kita simpankan sebuah DC timer. Nah, di sini kita tetap memakai flick switch atau NC. Nah, di sini ini nantinya akan berfungsi untuk memutuskan kontaktor 1. Jadi sesuai dengan setting timer yang diatur, maka nanti ini akan lepas. Jadi ini adalah DC timer atau kontak NC timer. Oke, kita masukkan kontaktor. Di sini kontaktor tertulis relay. Masukkan. Oke. Kita simpankan pengunci K1 ya. Nah, di sini kita taruh make switch. Kita posisikan sejajar dengan tombol start. Nah, ini adalah untuk mengunci K1. Oke, sekarang kita akan mengkoneksikan. Cara mengkoneksikannya itu yang pertama kita akan mengkoneksikan sumber dengan komponen stop. Jadi caranya tinggal kita posisikan kursor mouse kita sampai kita menemukan titik berwarna hijau. Tinggal kita klik, tahan, kemudian geser ke komponen yang akan disambung atau yang akan diberi sumber
sampai kita menemukan titik hijau juga pada komponen tersebut. Setelah itu kita lepas mouse kita. Oke. Kemudian begitu pula juga dengan kita ingin menghubungkan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Oke. Tinggal kita sambungkan. Oke. Nah, kemudian kita sambungkan penguncinya. Oke. Di sini sobat jangan lupa untuk memberikan nama komponennya, karena kenapa? Pemberian nama sangat berpengaruh pada keberhasilan sistem kerja rangkaian kontrol nantinya. Jadi kita taruh ini tombol stop, tapi kita di sini simbolkan dengan S0. Kemudian tombol start dengan S1. Ini adalah sebelum ini kita memberikan nama dulu kontak utamanya dari kontaktor ya. Berarti kita kasih nama ini K1, karena nantinya kita memakai dua kontaktor. Jadi ini diberikan nama K1. Kemudian ini pengunci. Nah, yang perlu kita ingat bahwa nama pengunci atau kontak bantu baik NO itu maupun NC itu harus sama dengan kontak utamanya. Jadi kalau di sini tertulis K1, maka di kontak bantunya juga harus tertulis K1. Karena kenapa? Dia saling berhubungan. Kalau ditulis dengan nama yang berbeda, maka tidak akan saling berhubungan. Oke. Nah, ini adalah timer. Jadi ini adalah DO timer atau DC timer atau yang normal di close timer ya. Jadi kita di sini tulis timer yang nantinya juga kita akan beri nama pada kontak utama pada timer tersebut. Jadi kita tulis T saja atau T1 ya. Kita tulis T1 karena nanti kita akan memakai dua timer. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita akan memasangkan timernya. Di sini timer nah ini timer ini tertulis relay with switch go on delay. Nah, ini karena di sini ada yang off delay, ini off delay, ini on delay, jadi kita pakai yang on delay. Kita masukkan. Oke. Nah, di sini tertulis set 5 second ya. Nanti itu bisa diatur. Oke, kita tinggal sambungkan. Kemudian ini ke netral. Nah, untuk mengubah setnya atau memberi namanya, kita tinggal klik 2 kali pada komponen tersebut. Begitu pula juga dengan komponen-komponen yang lainnya tadi. Cara memberikan nama itu adalah dengan cara mengklik 2 kali komponen tersebut. Oke, klik 2 kali. Oke, di sini kita bisa atur berapa second atau berapa detik waktu on delay dari timer tersebut. Oke, ingat kita kasih nama T atau label T agar dia berhubungan dengan kontak DO-nya DC-nya tadi. T1 ya, maaf, T1. Oke. Nah, otomatis di simbol atau di normally close yang kita simpan tadi di sini, kita taruh di sini, akan berubah menjadi simbol timer apabila telah sama dengan nama timernya atau kontak utama timer. Oke. Kemudian kita akan menaruh sebuah kontak DO timer untuk menyalakan kontaktor 2. Di sini kita pakai max switch. Oke. Kemudian di bawahnya kita pakai relay atau kontaktor, kita simpulkan kontaktor. Oke. Nah, di sini jangan lupa diberi DC timer untuk switch untuk memutus nanti K2-nya. Nah, ini untuk memutus K2. Jadi ini diberi nama T2 untuk timer 2 ya. Oke.
sedangkan ini diberi nama D1 karena kenapa, itu kontak DO dari timer 1, gunanya untuk menyalakan kontaktor 2 nantinya. Oke. Kemudian kita berikan pengunci RK2, kita pakai max switch. Oke, kita posisikan dengan tombol dari DO timer ya, bukan tombol ya, dari DO timernya. Oke, kita beri nama K2. Oke, sama dengan kontak utamanya, kita beri nama K2 ya. Kita tinggal sambungkan ke bawah dengan netral ya. Kemudian kita sambungkan penguncinya. Oke, kita akan taruh timer 2 nya. Oke, masukkan timer 2, dikoneksikan. Oke, ini ke netral. Nah, kita beri nama T2. Oke. Kemudian kita jangan lupa memberikan DO timer 2 di posisi di samping pengunci K1. Tujuannya adalah agar supaya pada saat posisi timer telah bekerja di sini dengan sesuai dengan setting waktu yang telah kita atur, maka kontaktor 2 akan mati dan kontaktor satunya akan kembali berpenguatan, menyala. Jadi ini fungsinya untuk menghubungkan kembali kontaktor 1 yang sebelumnya mati. Jadi kita beri nama T2. Oke. Ya. Oke sobat, rangkaian kontrol kita untuk pengontrolan 2 buah motor yang bekerja secara bergantian dan dioperasikan secara otomatis setelah selesai. Tinggal kita mensimulasikan apakah rangkaian kita telah benar. Caranya, kita tinggal klik play yang ada di toolbar di atasnya atau start ya, atau kita bisa menekan tombol F9 pada keyboard kita. Kita tinggal klik. Oke. Kemudian tinggal start, kita klik start. Oke, udah berhasil untuk kontaktor satunya. Timer berjalan. Oke, udah pindah ke kontaktor 2, timer berjalan. Putus, kemudian pindah ke timer 1 kembali, dan begitu seterusnya. Akan bergantian secara terus-menerus. Oke, setelah itu kita tekan tombol stop untuk menghentikan operasinya. Ya. Kita tekan tombol stop yang ada di toolbar di atas untuk kembali ke lembar kerja dan bisa mengedit kalau ada yang mau ditambahkan ya. Oke sobat, cukup itu simulasi kita pada saat ini. Terima kasih, sampai jumpa pada simulasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.